Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini Pak San akan membahas terkait dengan apa itu bedanya ego parenting dengan love parenting. Jadi, apakah kita orang tua yang egois atau kita orang tua yang mencintai anak kita? Umumnya, orang tua akan berbicara bahwa mereka mencintai anaknya dan pendampingan yang dilakukan atas dasar cinta. Namun, apakah benar itu terjadi dalam kondisi keluarga kita dan juga bagaimanakah pola didik yang tepat untuk menyatakan cinta dalam bentuk pendampingan? Di sini ada perbedaan antara ego parenting dan juga love parenting. Empat perbedaan tersebut silakan disimak. Yang pertama adalah ego parenting terkesan akan menuntut anak dan love parenting akan lebih banyak memberi. Apa bedanya menuntut dengan memberi? Ketika kita egois, kita akan lebih banyak menuntut anak untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan dan juga terus menuntut anak untuk melakukan yang kita harapkan. Dari itu, anak-anak akan menjadi individu yang sesuai dengan kita inginkan. Tepat sekali. Di saat yang sama, mereka pun kehilangan kapasitas untuk menentukan jalan hidupnya atau kapasitas untuk menentukan porsi-porsi keputusan dalam hidupnya. Jadi, apakah kita lebih banyak menuntut atau memberi? Jika kita mencintai anak kita, saatnya untuk memberikan banyak kapasitas waktu dan juga perhatian yang lebih terkait dengan apa yang mereka inginkan, bukan hanya terkait dengan apa yang kita harapkan. Perbedaan yang kedua adalah orang tua yang egois lebih sering mengekang anak, memberikan batasan-batasan yang seiring waktu semakin sempit dan membuat anak tidak bebas untuk bergerak. Namun, orang tua yang mencintai anak akan lebih banyak membebaskan. Membebaskan dalam konteks bahwa kita akan memberikan pilihan-pilihan terhadap anak. Jadi, dalam kata lain, orang tua yang egois tidak memberikan pilihan terhadap anak dan lebih banyak memberikan batasan. Namun, orang tua yang mencintai anak akan lebih banyak memberikan porsi-porsi pilihan kepada anak agar mereka lebih mandiri dan juga terbuka akan pemikirannya. Di sini anak-anak yang dicintai oleh orang tuanya lebih kreatif dan juga lebih banyak keberanian untuk memutuskan karena orang tuanya lebih sering memberikan pilihan-pilihan atas banyak cara untuk melalui kehidupan. Di sini dapat pasan contohkan ketika akan membelikan baju lebaran kemarin. Kita berikan kapasitas juga untuk anak memilih ingin baju seperti apa dan warna apa untuk mereka kenakan di saat lebaran. Orang tua yang mencintai anak akan memberikan banyak pertanyaan terkait dengan apa yang anak kita inginkan. Namun orang tua yang hanya memikirkan diri sendiri akan memberikan batasan kepada anak-anak. Tidak ini, tidak itu, dan harus sesuai dengan yang ibu atau ayah pilihkan. Yang ketiga, orang tua yang egois cenderung membuat anak terbebani. Terbebani dalam kata lain bahwa anak akan terus memikirkan ekspektasi orang tuanya terhadap dia. Dari itu, secara realita dia akan terus mengingat bahwa apa yang harus dia lakukan adalah apa yang orang tuanya inginkan. Setiap kebebasan dalam berpendapat atau berpikir akan terkekang karena anak akan terus berpikir bahwa apa yang akan orang tuanya pikirkan dan apakah itu baik untuk orang tuanya, bukan baik untuk dirinya. Dan orang tua yang mencintai anaknya akan cenderung membuat anak merasa ingin terus berkembang karena di satu sisi mereka memiliki sangat banyak peluang untuk berpikir kreatif dan bebas, di mana mereka pun akan terus berpikir untuk menjadikan setiap keputusan yang mereka ambil dapat membanggakan orang tuanya dan menjaga kepercayaan orang tuanya atas kebebasan yang telah diberikan. Di sini cenderung akan dapat lebih maksimal jika orang tua selain mencintai anaknya juga memberikan pendampingan yang maksimal, di mana kita terus memberikan kepercayaan namun juga tetap mengawasi dalam konteks kepedulian, di mana anak akan merasa bahwa orang tuanya selalu ada untuknya. Dan yang terakhir yang sangat terlihat dalam keegoisan orang tua adalah orang tua yang ego parenting cenderung akan lebih fokus kepada dirinya sendiri. Sebenarnya saya ingin A, B, C, D untuk anak saya. Ini adalah yang terbaik untuk anak saya. Saya adalah orang tuanya, saya yang tahu segalanya. Namun, orang tua yang mencintai anak akan cenderung lebih fokus kepada anak
saya mengerti bahwa anak saya tidak cocok di hal ini. Saya memberikan pilihan kepada anak saya terus menanyakan kepada anak saya apakah dia ingin melakukan hal A atau dia akan memilih untuk B. Namun kembali bahwa ini adalah kehidupan anak saya dan saya tahu apa yang dia pilih adalah apa yang akan dia perjuangkan, dan juga jika itu adalah sebuah kesalahan, anak saya akan belajar dari apa yang telah dia putuskan. Nah, itu adalah perbedaan dari orang tua yang ego dan orang tua yang benar-benar love kepada anak. Jadi, apakah kita orang tua yang mencintai anak, ataukah justru kita hanya orang tua yang egois dalam pendampingan kita terhadap anak kita? Pastikan mulai saat ini lebih mencintai anak kita bukan hanya dalam kata, namun juga dalam perbuatan kita. Kembali bahwa orang tua pun harus senantiasa terus belajar dan berkembang dalam membersamai anaknya. Dari itu, kita selalu pastikan fokus kepada anak kita dan berikan kebebasan kepada mereka untuk menjadi individu. Setiap anak memiliki porsi yang berbeda-beda dan juga kapasitas dari pola pikir dan pengembangan perasaan yang terus seiring waktu mengalami kemajuan dan juga kemunduran. Dari itu, kita harus menjadi orang tua yang benar-benar bijak dalam mengikuti alur kehidupan anak kita. Pastikan tidak semua hal yang kita pikirkan dan rasakan adalah tepat untuk anak-anak kita, karena kebaikan yang paling tepat dalam hubungan orang tua dan anak adalah suatu hal yang dikomunikasikan dengan baik dan tidak menjolimi satu sama lain. Sekian dari Pasan, semoga bermanfaat. Tidak lupa Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.